Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mary Junior SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mata kuliah Hukum Perdata yang berjudul domisili. Langsung saja, apa itu domisili? Domisili menurut Neng Yani Nurhayani dalam bukunya berjudul Hukum Perdata dibedakan menjadi dua, yaitu satu, tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat tinggal seseorang melakukan hak dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dapat dibedakan pula atas dua macam, yaitu satu, tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak terikat atau bergantung pada hubungannya dengan pihak lain. Yang kedua, tempat tinggal yang tidak bebas, artinya tempat tinggal yang terikat bergantung pada pihak lain. Misalnya, tempat tinggal anak belum dewasa di rumah orang tua atau walinya, tempat tinggal orang yang berada di bawah pengampunan atau pengampunya, buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikannya jika buruh itu tinggal bersama majikannya. Yang kedua yaitu tempat tinggal yang dipilih, yaitu jika dalam suatu sengketa di pengadilan kedua belah pihak yang berperkara atau salah satunya dapat memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Pemilihan tempat tinggal ini dilakukan dengan suatu akta. Domisili dalam hukum acara perdata yang diatur pada bab tersendiri di dalam KUH Perdata tentang pada pasal 17 hingga pasal 25 dalam bab 3 tentang tempat tinggal atau domisili. KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggal. Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaannya. Yang kedua yaitu macam-macam domisili. Macam-macam domisili yaitu satu, domisili tetap tempat tinggal untuk tempat tinggal, utama seseorang yang dijadikan tempat tinggal permanen. Ciri-cirinya yaitu satu, ditempati secara terus-menerus. Dua, menjadi pusat kehidupan sehari-hari individu. Yang ketiga, umumnya ditandai dengan kepemilikan atau penyewaan jangka panjang. Yang kedua yaitu domisili sementara, tempat tinggal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya yaitu satu, sifatnya tidak permanen. Yang kedua, seringkali hanya digunakan untuk waktu yang terbatas. Yang ketiga, lokasi tempat tinggal saat bertugas di luar daerah. Yang keempat yaitu
Domisili dalam perjanjian yang ditentukan dalam suatu perjanjian atau kontrak sebagai tempat di mana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut akan dilaksanakan. Ciri-cirinya yaitu 1. Ditetapkan secara eksplisit dalam kontrak. Yang kedua yaitu menentukan lokasi pelaksanaan kewajiban hukum. Yang ketiga yaitu dapat berbeda dari domisili tetap atau hukum. Yang kelima yaitu domisili menurut kewarganegaraan. Dalam beberapa konteks, domisili bisa dihubungkan dengan kewarganegaraan, di mana hukum negara tertentu berlaku bagi individu berdasarkan status kewarganegaraannya. Ciri-cirinya yaitu 1. Mengacu pada hubungan hukum antara individu dan negara. Yang kedua yaitu dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum yang dimiliki individu di negara lain. Yang ketiga seringkali digunakan dalam konteks perlindungan hukum internasional. Selanjutnya yaitu pentingnya domisili bagi subjek hukum. Domisili memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam hal pengaturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban individu atau entitas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa domisili dianggap penting sebagai subjek hukum, yaitu 1. Identifikasi subjek hukum. Yang kedua, kompetensi peradilan. Yang ketiga, pengaturan hukum yang berlaku. Yang keempat, hak dan kewajiban. Yang kelima, pendasarkan dan pengakuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.